Selamat datang di channel saya Subinus Parjo, channel Kalimantan Barat. Sekarang Bapak Ibu lihat di belakang saya begitu banyak lelang yang dilakukan oleh pihak bank. Apakah sebenarnya itu tujuan dari perbankan? Apakah tujuan dari perbankan itu membuat kita miskin, sengsara, atau melelang aset kita? Jadi saya kali ini ingin menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya yang udah terlanjur macet atau telanjur ngutang. Karena kondisi saat ini mengharuskan Bapak Ibu macet. Jadi simak video saya akan papar beberapa hal terkait lelang atau terkait aset yang Bapak Ibu jaminkan di sebuah perbankan. Selamat menonton video saya, subscribe lah channel saya ini. Terima kasih. Semangat pagi para sahabat Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Jadi sesuai dengan janji saya akan memberitahukan bagaimana caranya biar aset atau harta kita tidak hilang pada saat kredit macet di sebuah perbankan. Kali ini saya ingin berbagi karena saya melihat begitu banyak sekarang aset yang terjual atau dilelang gara-gara COVID-19. Poin yang pertama yang harus Bapak Ibu ketahui, sebenarnya tujuan dari bank itu, tujuannya itu untuk apa? Apakah untuk membuat kita miskin, buat aset kita melayang, dilelang, disita, atau untuk membantu kesejahteraan masyarakat? Kondisi saat ini COVID-19 membuat kita banyak mengalami hal terpuruk, banyak goncangan ekonomi, sana sini mengeluh. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat kredit macet adalah, poin pertamanya, jangan berdiam diri, harus komunikasi dengan pihak perbankan, komunikasi dengan mereka, minta jalan solusi yang terbaik dari mereka apa. Karena di bank itu banyak solusi atau jalan yang terbaik. Contoh, perpanjang jangka waktu, diturunkan tingkat suku bunganya, atau Bapak Ibu bisa sisa utangnya itu dikredit ulang, dihitung, ditambah dengan jangka waktu lagi. Jadi biar angsurannya ringan. Nah, itu solusi yang pertama. Kalau istilah perbankan itu direstruktur, sampai muncrat. Sorry, direstrukturisasi. Terus yang kedua, boleh kita melakukan penjualan aset untuk menutup utang. Tapi ingat satu pesan saya, kalau mau jual aset, lihat aset mana yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan penghasilan. Jadi aset itulah yang dijual untuk nutup utang. Kalau seandainya aset itu menghasilkan, jangan sekali-sekali Bapak Ibu menjual atau melelang aset itu. Contohnya kebun sawit, karena kebun sawit adalah sumber penghasilan. Jangan sampai Bapak Ibu melelang atau menjual kebun sawit tersebut. Terus poin ketiga, jadi mentok-mentoknya itu kalau seandainya memang udah buntu, ini yang saya agak jadi provokator sekarang. Mentok-mentoknya, kalau seandainya memang udah tidak berdaya karena tidak ada penghasilan, seandainya mau lelang rumah tinggal di mana lagi. Jadi kali ini saya ingin kasih tahu, biarkan macet dulu, komunikasi dengan pegawai bank, bagian kolektornya. Jadi ada istilah perbankan itu WO atau 90 plus istilah di perbankan. Jadi ketika 90 plus atau setelah WO baru Bapak Ibu bayar angsurannya. Yang paling intinya atau pentingnya,
ketika udah masuki WO, berapapun yang Bapak Ibu bayar itu untuk bayar pokok pinjaman. Seandainya angsurannya 5 juta, Bapak Ibu bayar 3 juta, sisa utangnya 45 juta, jadi ngurangi sisa utangnya. Jadi bunga tidak dihitung lagi ketika WO. Jadi itu ya rahasianya. Jadi jangan sampai kita ngutang di bank, aset kita lalu melayang. Ini khusus yang udah telanjur ngutang dan macet. Karena tidak ada solusi lain, memang mengharuskan yang bersangkutan memang macet. Jadi kalau yang lancar, alangkah bagusnya dipertahankan untuk pembayaran angsurannya biar untuk mengembangkan usaha ke depannya. Jaga nama baik juga istilahnya. Jadi itu ya. Jadi jangan sekali-sekali apa yang ada aset produktif kita lalu melayang. Itu yang saya tidak mau. Karena tujuan perbankan itu bukan untuk menjual aset kita, bukan untuk melelang aset kita. Tujuan perbankan itu untuk membantu masyarakat, biar masyarakat yang pengusaha tadi menjadi punya penghasilan, bisa sejahtera. Kalau seandainya asetnya udah melayang atau disita oleh bank, itu menurut saya agak keliru dalam hal ini, karena udah menjauh dari visi misi perbankan. Karena perbankan ingin masyarakat itu sejahtera, bukan sengsara, menderita, menangis, berduka karena sudah tidak punya apa-apa. Jadi itu ya. Jadi apalagi yang saya ingin sampaikan, kalau ingin menanyakan sesuatu silakan komen. Jika belum subscribe channel saya silakan subscribe, karena saya tidak meskipun saya tidak bisa menyampaikan secara gimana ya, secara rinci, tapi dasarnya atau clue-nya udah saya sampaikan. Karena saya orangnya bukan yang mahir dalam berbicara atau mahir dalam menata sesuatu yang membuat seindah mungkin lah. Jadi itu saja saran saya. Yang subscribe-nya masih merah silakan subscribe, karena masih banyak hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini. Saya ingin berbagi, bukan sok tahu atau menggurui, karena memang ini memang dunia saya dulunya. Jadi apa salahnya saya ingin berbagi dengan masyarakat yang ingin mengetahui informasi dari saya. Itu aja, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hangat dari saya, Sabinus Suparjo, Kalimantan Barat. Sorry agak ribut, soalnya saya buat video di pinggir jalan sambil nunggu usaha saya. Sukses selalu untuk kita, Tuhan memberkati kita. Salam hangat dari saya, Sabinus Suparjo, Kalimantan Barat.